Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karedok bersama saya Gus Bahro yang akan tetap membahas masalah perjurigan dan perhantuan. Sengaja di tayangan video yang ketiga ini saya berada di luar atau outdoor untuk lebih menambah suasana yang romantis. Oke guys, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan like serta komen. Kemudian subscribe dan komen ini sangat membantu akan terselenggaranya channel ini supaya tetap eksis dengan tema dan judul yang tentunya berbeda nantinya. Oke, di sesi kesimpulan ini saya ingin menyampaikan suatu pesan saja. Intinya yang namanya jurig atau hantu itu hanyalah sebuah fenomena yang menjadi sebuah urban legend di kalangan masyarakat, bahwasanya hal-hal tersebut merupakan fata morgana yang diyakini keberadaannya. Dan pada akhirnya bagi kita yang mempunyai mentalitas rendah atau penakut, katakanlah begitu ya, kita akan terpengaruh dan akan merasa ketakutan dengan cerita-cerita mistis tadi. Padahal sebetulnya kalau kita jujur, tidak ada satu orang pun yang pernah secara pasti melihat langsung penampakan yang namanya hantu. Tidak ada yang pernah secara langsung melihat penampakan jurig. Kalaupun ada, selalu cerita yang disampaikan hampir sama semuanya. Itu artinya bahwa di sini ada semacam satu keyakinan, satu kesepakatan bahwa setiap orang yang melihat penampakan, melihat hantu dan sebagainya, itu pasti karakternya sama. Itu pasti wujudnya hampir mirip, seperti pocong, kunti, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Nah, yang saya temukan selama ini, saya termasuk orang penakut, saya termasuk orang yang borangan begitu ya. Tapi setelah saya analisa berdasarkan pengalaman dan konsultasi ke beberapa orang yang memang mumpuni di bidang permistikan. Mistik di sini artinya mistik yang positif ya, bukan mistik yang sifatnya remeh-temeh, bukan mistik yang sifatnya isapan jempol belaka, bukan. Karena memang mau tidak mau, kalau kita merasa ketakutan atau sieun terhadap sesuatu, kita harus cari tahu penyebabnya apa. Nah, setelah saya analisa dan setelah saya perhatikan, kemudian saya rasakan, ternyata bahwa sebetulnya kita ini ditakut-takuti oleh perasaan kita sendiri. Itu intinya. Jadi mulai sekarang kita jangan suka menakut-nakuti perasaan sendiri. Lebar begitu ya, nakut-nakutin sorangan, sieun ku jurig, sieun ku pocong, sieun ku hantu, sieun ku kunti, lebar, mengganggu konsentrasi. Mereka itu nggak penting, katakanlah mereka itu nggak penting. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan kita ini orang yang tidak penting juga bagi mereka gitu. Karena yang namanya setan sebetulnya, hakikat setan yang sebetulnya itu tidak bisa dilihat, saudara. Kalau udah pelopos ya, tidak bisa dilihat. Yang namanya setan, jurig atau hantu nggak bisa dilihat. Jadi yang terlihat itu hanyalah fata morgana atau ilusi atau ilustrasi atau imajinasi berdasarkan dari rasa takut kita. Rasa takut kita ini seolah-olah memancarkan sebuah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik memancarkan gelombang elektromagnetik dan rasa ketakutan yang didasari oleh apanya udah luak lihat ya, tapi
dan rasa ketakutan yang didasari oleh hati yang memang kosong itu akan dimanfaatkan oleh mereka yang disebut jin itu. Nah, jin itu fungsinya memvisualkan sesuatu yang kita takuti berdasarkan rasa takut kita. Karena mau tidak mau rasa takut kita ini mengeluarkan sebuah gelombang beta lah semacam itu ya. Gelombang beta itu artinya gelombang dimana kita punya kesadaran yang tinggi. Nah, dalam hal-hal tertentu kesadaran itu terganggu menjadi gelombang yang negatif. Nah, rasa ketakutan itu akhirnya memancar dari tubuh kita, kemudian oleh mereka yang namanya jin itu dimanfaatkan. Mereka itu tidak bisa mengganggu kita kecuali kita mengakses mereka. Contoh, misalnya kita nasa di sini misalnya nih sendirian, walaupun ada suara Mas Sigit yang kita nyerada greg gitu teh. Dalam tidak ada yang kepujian di Mas Sigit nggak tahu, saya juga takut merenang. Nah, seperti kita nih di luar nih, di tempat yang rimbun, banyak pepohonan, banyak rungkun-rungkun begitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi rasa takut dalam diri saya, nah rasa takut saya ini memancarkan sebuah gelombang, memancarkan sebuah energi. Nah, energi ini ditangkap oleh mereka. Karena rasa ketakutan kita semakin tinggi, maka semakin kuatlah frekuensi ketakutan kita, dan semakin kuat juga lah mereka untuk memvisualkan. Mereka yang saya maksud adalah jin ya, memvisualkan sesuai apa yang kita takutkan. Kita misalnya di sini berimajinasi ada kunti misalnya ucang-ucangan di belakang saya. Itu kan pohon tuh, ada kunti ucang-ucangan di belakang saya. Ketika saya takut, maka jin itu fungsinya, tugasnya adalah menggenapkan segala rasa takut kita menjadi kenyataan. Maka terjadilah penampakan. Jadi penampakan itu pada hakikatnya adalah fata morgana, seperti halnya kita melihat air di padang pasir, siga danau gitunya, padahal mah kesikungkul gitu. Nah, jadi ketika fata morgana itu terjadi, akhirnya kita takut sendiri gitu. Takut sendiri dengan penampakan itu. Makanya jangan heran, yang namanya penampakan di mana-mana pasti sama. Kalau nggak pocong, kunti, bajunya putih, rambutnya ngawig-wig gitunya. Terus ada budak letik, kumal, tuyul disebut nagunul, huluna silahna botak misalnya gitu. Kita rata-rata sama gitu. Penampakan itu di mana-mana rata-rata sama. Nah, jadi saya berpesan kepada guys sekalian bahwa mulai saat ini janganlah takut oleh hal-hal yang belum pasti dan belum tentu. Itu hanyalah fata morgana yang sengaja dimanfaatkan oleh jin untuk menakut-nakuti kita. Nah, kenapa? Karena kita memberi akses kepada mereka untuk ditakut-takuti. Dengan apa? Dengan rasa takut. Karena rasa takut kita, sekali lagi, rasa takut kita ini memancarkan gelombang negatif, dan mereka kemudian menerjemahkannya dan memvisualkan sesuai dengan apa yang kita takutkan. Kita harus yakin, sebagai orang yang beragama, kita harus yakin bahwa Allah itu menciptakan makhluk gaib, diantaranya malaikat dan jin. Nah, mereka itu punya dimensi yang berbeda. Masing-masing punya dimensi yang berbeda, termasuk jin. Jin itu berbeda dengan kita dimensinya. Jadi bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa melihat wujud jin yang sesungguhnya. Tidak bisa. Saya jelaskan, tidak bisa. Tidak ada yang secara eksplisit mengaku telah melihat jin. Dan kebanyakan yang pernah merasa mengaku melihat jin itu pasti sama. Kakinya gede segede kingkong berbulu gitu. Mana jin gorilanya, masa jin juga kingkong gitu? Kan tidak mungkin, saudara. Jin itu punya kehidupan yang sama seperti kita. Mereka bersosialisasi, mereka berbudaya, mereka bertradisi, mereka punya disiplin ilmu yang sesuai dengan mereka, samalah dengan kita. Nah, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kutipan dari
seorang dokter dari Mesir, namanya Muhammad Isa Daud. Dan saya telah lama membaca buku ini dari tahun 93. Dan itu pada akhirnya membuka wacana saya, membuka wawasan saya untuk menyikapi secara bijak terhadap hal-hal yang sifatnya gaib. Jadi dalam pemaparan Dr. Muhammad Isa Daud, bahwa berdasarkan mediasi yang dia lakukan, jin itu tidak bisa dilihat, walaupun mereka melalui mediasi itu menceritakan bagaimana karakter fisik mereka gitu. Tapi secara dimensional, jin tidak bisa dilihat oleh kita. Yang kita lihat hanyalah penampakan itu merupakan fata morgana atau ilustrasi atau halusinasi yang dimanfaatkan, yang direspon oleh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita merespon ketika kita merasa takut sendirian, kemudian berimajinasi tentang hal-hal yang sifatnya menakutkan, maka rasa takut itu dimanfaatkan oleh jin untuk diwujudkan sesuai apa yang kita takutkan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena memang tugas mereka begitu. Seperti di dalam surat An-Nas kan dikatakan bahwa di situ ada ayat yuwaswisu fi sudurin nas gitu kan, bahwa jin itu suka membisikkan keraguan-raguan ke dalam dada manusia. Nah, keraguan-raguan itulah yang kemudian membuahkan ketakutan, tidak percaya diri. Manusia itu makhluk yang sempurna, saudara, jangan salah. Sempurna manusia itu. Nah, tapi kadang manusia itu tidak paham letak kesempurnaannya di mana gitu, bukan di fisik. Tapi ketika manusia memahami kesempurnaannya secara hakiki.